Hai, nama gue Olan. Beberapa orang sudah tahu, tapi banyak sekali yang nggak tahu kalau nama gue Olan. Ya, makanya diperkenalkan ya. Oke, kali ini gue pengen cerita tentang bagaimana gue dan radio. Ya, banyak part dalam hidup gue tentang gue dan radio. Dan di episode pertama ini atau di part yang pertama ini gue pengen cerita tentang background atau latar belakang saya sebagai anak orang radio. Ya, karena memang itulah yang lantas membuat saya sampai hari ini masih bertahan di radio. Tapi jangan ngarepin bahwa video ini akan menjadi video yang penuh teknik editing yang keren gitu, ada gambar-gambar, contoh dan lain sebagainya. Enggak, ini hanya akan jadi kayak cerita biasa aja lah ya, kayak ngoceh di depan orang dan orang yang ngeliat gitu. Oke, sebetulnya ini terinspirasi dari sebuah video storytelling yang dibuat oleh seseorang di mana dia bercerita tentang diri dia untuk kemudian dia tayangkan di channel YouTube, bukan untuk berharap akan banyak viewers atau akan banyak subscriber dan lain sebagainya, tapi sebagai record atau catatan dia di dunia maya, di mana ketika misalnya dia di masa tuanya, ya dia bisa lihat lagi tuh, kayak ngelihat di kaca spion tentang diri dia di masa lalu. Sememalukan apa di masa itu ya. Menurut dia seperti itu. Atau juga mungkin ya namanya umur ya, kita nggak akan hidup selamanya. Barangkali ketika kita dipanggil oleh Yang Kuasa, orang-orang di sekitar kita atau orang-orang dekat kita pengen ngelihat sekali lagi tentang kita. Mereka punya tempat untuk melepaskan kerinduan mereka terhadap kita. Ya mungkin juga mendoakan kita mungkin ya. Amin ya Allah. Ya itulah sebetulnya ya yang ini menginspirasi sekaligus juga ingin berbagi pengalaman dengan orang-orang yang berminat di bidang radio. Oke, latar belakang ya. Gue itu lahir dari seorang betul-betul radioman ya. Ayah saya adalah seorang awalnya dulu dia sebagai penyiar radio, dan dia di tahun 70-an itu punya acara di RRI Sorong ya. Waktu itu dia bekerja di Radio Republik Indonesia di Sorong, di kota Sorong, Papua sana, atau Irian Jaya ketika itu. Dia punya sebuah program bangun pagi yang sangat digemari oleh pendengarnya ketika itu ya. Nama programnya itu kurang tahu, tapi beliau menyebut dirinya tuh sebagai Om Bangun. Kenapa Om Bangun? Karena orang yang membangunkan orang di pagi hari. Saya tahu cerita ini bukan dari ayah saya sendiri, tapi dari orang lain. Dari salah satu pendengarnya ketika itu. Dulu saya kenal seorang wartawan senior, Bung Derek Manangka, beliau sudah almarhum sekarang. Nah, dari beliau lah saya tahu bahwa ayah saya itu adalah seorang penyiar radio tahun 70-an yang sangat populer di Indonesia Timur. Bahkan ketika itu bersaing dengan ABC, Radio Australia ya, acaranya Radio Australia. Jadi RRI Sorong dan Radio Australia zaman dulu itu sangat bersaing untuk memperebutkan pendengar radio di Indonesia Timur. Dan ayah saya salah satu penyiar yang sangat banyak penggemarnya ketika itu. Itu cerita Bung Derek almarhumnya ketika itu ya. Nah, ibu saya bukan orang radio ya. Beliau berkecimpung di dunia pendidikan, tapi ibu saya juga mengasuh. Mengasuh itu apa ya? Ngisi acara lah ya. Mengasuh itu bahasa jadul banget ya. Mengisi acara di RRI Sorong yang bicara tentang pendidikan ya. Nggak tahu lah, mungkin dari situlah ayah dan ibu saya bertemu, kemudian ya berjodoh, dan akhirnya lahirlah saya dan adik kakak saya ya. Ya sekaligus ceritalah, kakak saya yang pertama bernama, bukan yang pertama ya, yang pertama dari ibu saya bernama Rosano, panggilannya Sano. Kemudian saya Roslan, panggilannya Olan, karena kalau dipanggil Roslan keseharian tuh susah ya. Roslan ya susah lah. Kalau ketemu orang yang punya kesulitan sama huruf R, setengah mati dia manggil nama gue ya. Ya, yang ketiga anak dari ayah dan ibu saya adalah Rosmarti, Ati ya, adik saya. Entah kenapa kami semuanya disebut Ros semuanya ya, Rosano, Roslan, Rosmarti, I don't know. Mungkin ayah saya kepengen ya biar nyambung aja lah ya, dari tiga anaknya yang satu ibu ini. Informasi bahwa ayah saya itu menikah 4 kali dan ibu saya adalah istri keduanya. Saya punya kakak lagi di istri pertama ayah saya, ada 3 orang. 2 udah almarhum, tinggal 1 orang radio juga ya, namanya Selfie di RRI Bandung.
dan kemudian punya adik-adik lagi di istri ketiga dari ayah saya ya. Ibu saya kan istri kedua, istri ketiga juga. Saya juga punya adik-adik di situ, bukan di situ kali, di istri ayah saya yang ketiga. Begitu ya. Nah, di istri ayah saya yang keempat, saya tidak punya saudara saudara sedarah ya. Artinya dari ayah yang sama tidak ada, tapi istri keempat ayah saya almarhumah juga punya putra dan putri. Jadi banyak sebetulnya saudara saya ya. Tapi sudahlah, kita nggak ngomongin tentang keluarga besar, tapi mau ngomongin radio nih. Lagi-lagi tujuan untuk membuat ini adalah radio. Ya, berbagi pengalaman saya dan radio. Kenapa saya menyukai radio banget ya? Ya mungkin itu tadi, ada darah kental radio yang sangat melekat dalam diri saya. Ayah yang seorang penyiar, kemudian menjadi kepala RRI di berbagai kota di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah, dan juga sempat di Padang, Sumatera Barat. Dan ibu saya yang mengisi atau mengasuh acara radio yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, dari dua orang yang senang ngoceh inilah saya lahir. Makanya mungkin saya lantas kepengen jadi penyiar radio. Di samping itu juga mungkin kehidupan sehari-hari yang saya dekat dengan radio, itu yang membuat saya makin cinta sama radio ya. Ketika saya kelas 2 SD, ayah saya itu bertugas sebagai kepala RRI Biak, masih di Papua juga ya, RRI Biak. Nah, yang namanya kepala RRI itu biasanya rumah dinasnya itu berdekatan dengan radionya atau studio radionya. Itulah yang membuat saya punya banyak waktu untuk bisa mengenal peralatan radio, kegiatan siaran, dan lain sebagainya ya. Di RRI Biak itu saya mengenal om-om dan tante-tante om-om dan tante-tante ya, pegawai RRI yang baik-baik. Dari mereka lah saya banyak belajar tentang radio sebagai anak SD kelas 2 waktu itu ya. Saya mulai belajar mengenal apa itu peralatan siaran, ada mixer, ada piringan hitam, kaset masih sedikit waktu itu ya, piringan hitam, ada mikrofon, headphone, dan banyak lagi ya, pemancar, antena, dan lain sebagainya. Dari mereka lah saya mulai mengenal semua peralatan itu semuanya, termasuk aktivitas siaran. Nah, di kelas 2 SD itulah saya punya waktu untuk belajar mengoperasikan peralatan siaran ya. 1 kali 2 kali melihat om-om operator memutar lagu sambil mengaktifkan fader ya, fader siaran itu. Nah, dari situlah saya coba 1-2 kali. Om, boleh nggak saya coba? Boleh. Ya, putar 1 lagu, naikin fader, turunin kalau udah selesai, 2-3 lagu begitu terus. Lama-lama ketika om-om operator ini mungkin mau ngopi sebentar atau capek atau sekedar ngerokok keluar, mereka malah minta, "Lan, kamu aja deh yang mengoperasikan. Om, bentar ya, break sebentar 15-20 menit." Oh, dengan senang hati, Om. Ya, dari situlah saya mulai menyukai, oh enak juga ya. Bayangin loh, anak kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ya, kemana kalian di umur kelas 2 SD? Nah, gua sudah bergaul dengan peralatan-peralatan itu ya. Kemudian ketika saya kelas 4 SD, ya 2 tahun saya di Biak, ketika kelas 4 SD, ayah saya pindah tugas ke Gorontalo sebagai kepala RRI Gorontalo. Disitulah saya semakin menyukai radio, karena ketemu dengan orang-orang atau om-om dan tante-tante yang ya sama baiknya sih dengan yang di Biak tadi. Cuma jumlahnya lebih banyak karena memang kotanya lebih besar dari Biak. Ini jumlahnya lebih banyak ya. Jadi disitulah saya mulai lebih sering bermain ke studio, sama dengan apa yang dilakukan di Biak ya, yaitu mengoperasikan peralatan siaran, kemudian melihat om dan tante mereka bagaimana berbicara di mikrofon, bagaimana mereka mengantarkan lagu dan lain sebagainya. Diam-diam tanpa sepengetahuan ayah saya pun mulai belajar sedikit-sedikit tentang ya siaran lah ya. Ngoceh-ngoceh sendiri di kamar, di depan cermin, ngikutin kakak-kakak yang siaran. Ya, habis ngelihat mereka siaran biasanya di rumah, saya mulai melakukan ini tanpa sepengetahuan orang tua. Nggak apa-apa, pengen belajar aja ya. Malu mau ngobrol sama bokap. Apa-apaan sih kamu, masih kecil, masih SD juga, ngapain mau belajar siaran. Oke. Di samping dunia siaran, saya juga tertarik dengan dunia elektronik ya.
dari kecil itu udah sering nongkrong di tempat om-om teknik itu ya, memperbaiki peralatan-peralatan siaran. Ada yang memperbaiki ya, entah tape yang rusak, yang memperbaiki headphone, memperbaiki mikrofon, mixer, atau mungkin mereka bereksperimen bikin pemancar dan lain sebagainya. Nah, seneng banget berjam-jam saya bisa nongkrong di situ dan betah sambil ngelihat mereka. Sampai pada satu kesempatan di kelas berapa itu? Udah SMP lah ceritanya ya. Masih di kota yang sama, Gorontalo, karena ayah saya itu tugas di Gorontalo cukup lama ya. Dari saya kelas 4 SD sampai saya lulus SMP itu ada di Gorontalo terus ya. Nah, sampai pada satu ketika di kelas 2 SMP kalau tidak salah ada pendaftaran kursus elektronik gratis. Saya nggak tahu siapa yang menyelenggarakan, cuma diajak teman. Lu mau nggak ikut? Ini ada kursus elektronik nih gratis nih. Belajarnya gratis, peralatan spare part elektroniknya juga semuanya disediain gratis. Ada solder, timah dan lain sebagainya ya. Transistor, resistor, ya macam-macam lah ya, diode dan lain sebagainya itu free disediakan. Dari situlah saya mulai belajar semua komponen elektronik itu. Makin seneng lah ya. Waktu itu sempat bikin radio penerima ya pakai peralatan yang mereka sediakan secara gratis, berhasil ya, bikin radio yang bisa terima siaran SW. Nah, seneng banget ya waktu itu ya. Setelah itu selesai, kursusnya selesai, ya kepengen ngelanjutin nih eksperimen-eksperimen, ya banyaklah ngobrol dengan om-om teknik yang ada di RRI. Mulailah coba bikin-bikin pemancar gitu, pemancar siaran. Alhamdulillah gagal terus. Nggak ada yang berhasil ya. Ya mungkin karena keterbatasan spare part atau komponen elektronik di Gorontalo ketika itu. Ya, peralatan-peralatan untuk membuat pemancar itu belum banyak. Transistor untuk bikin pemancar itu masih sedikit karena memang bukan hal yang umum. Yang umum ketika itu adalah ya memperbaiki radio ya. Kalau ya komponen yang berhubungan dengan radio penerima banyak. Membuat pemancar itulah yang sulit ditemukan komponennya ketika itu. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting ya bisa menyalurkan hobi. Sampai pada satu ketika ayah saya tuh punya mikrofon FM. Jadi zaman dulu itu ada mikrofon yang bisa langsung memancarkan siaran dan bisa diterima langsung di gelombang FM. Jadi ya modelnya kotak ya, ada kayak buntut, ada ekor. Nah, ekor itulah yang sebetulnya kabel ya, yang berfungsi sebagai antena. Ya, jadi kalau kita hidupin mikrofonnya, cari gelombangnya di radio, ketemu, nah bisalah kita ngomong ya, kayak penyiar radio. Waktu itu, alat itu juga yang membantu saya untuk semakin semakin suka dunia siaran ya, karena bisa ngomong langsung, suara kita keluar di radio. Hanya sesederhana itu ya, pegang mic, hidupin, ngoceh sesuka kita, bisa kedengaran di radio. Ya hanya memang karena itu mic wireless ya, jaraknya, radius yang bisa diterima oleh si radionya itu mungkin hanya sekitar 10 meter, 5 meter di dalam ruangan lah ya. Lewat dari itu mungkin sudah nggak bisa diterima atau udah kresek-kresek. Nah, tiap hari tuh ngoceh kayak penyiar. Tiba-tiba muncullah ide, ini kan yang ekornya ini, buntutnya ini adalah antena ya. Gimana kalau antena ini kita sambungkan lagi dengan kabel atau kawat yang lebih panjang? Jangan-jangan jangkauannya bisa lebih jauh. Nah, kebetulan ayah saya waktu itu juga sudah aktif di Orari, radio amatir, ya break-breakan ya. Jadi di rumah itu ada antena break-breakannya juga yang cukup tinggi, mungkin sekitar ya 15-20 meter lah ya. Nah, saya sambungin aja ke tiangnya, ya ke besi tiangnya itu loh. Jadi dari si antena mic FM ini disambungin kabel ke tiangnya antena break-breakan ayah saya. Mulailah ya puter lagu di tape, tempelin ke mikrofonnya, keluarkan lagu tuh di radio. Nah, keliling deh pakai radio tuh, ya ngecek seberapa jauh siarannya bisa kedengeran. Alhamdulillah jauh.
Ternyata jauh ya, 100-150 meter di radius tempat tinggal saya itu semuanya kedengeran. Ya, sampai akhirnya teman-teman ngelihat, ngapain lu Lan? Gue lagi nyoba radio gue nih, ya siaran dari rumah kedengeran di radio nih. Wah, akhirnya mereka tertarik. Udah, gelombang lu berapa? Ya, mulailah dicari di rumah masing-masing. Mereka juga bisa ngedengerin siaran dari si mikrofon ini ternyata. Ya dari situ ya kita mulailah siaran ala-ala penyiar, kirim-kirim lagu, nyapa-nyapa teman-teman di lingkungan sekitar, walaupun lagunya itu diputar dari tape, ya cari lagu putar lagi dari tape. Sorry bro, belum kepencet lagunya. Ya siaran masih ala-ala gitulah ya, ala-ala penyiar radio. Yang penting udah bisa siaran, wah seneng banget lah waktu itu. Itu SMP kelas 2, pengalamannya menyenangkan. Pengen muda lagi kayaknya ya. Oke, itu part pertama dari cerita gue tentang gue dan radio. Masih banyak cerita-cerita ke depan ya. Mudah-mudahan ya sempat merekamnya dan kemudian sempat share ke teman-teman yang kepo. Ada yang kepo nggak? Enggak lah. Siapa lu dikepoin? Yang jelas ya kalau memang pengen nunggu akan ada episode berikutnya. Oke? Segitu aja. Thank you ya. Udah maksain diri untuk nonton. Semoga bermanfaat ya.